Teman-teman di kuis teman-teman di kuis yang pertama tadi ada nggak sih soal yang bikin kalian itu merasa ragu dengan jawaban kalian? Ada nggak nomor berapa kira-kira? Yang terakhir, Kak, itu kayak bingung banget. Oh, nomor nomor 5 ya. Aku mau intip dulu nomor 5 yang mana ya? Bentar. Oh, ini ide pokok ya. Oke, nanti kita bahas ya. Nah, sekarang kita bahasnya mulai dari nomor 1 dulu. Ini nggak ada nomornya, mohon maaf ya, teman-teman. Oke, teman-teman, aku berharap kita bisa sama-sama belajar gitu. Artinya teman-teman bisa aktif aja gitu, teman-teman ya. Jangan takut salah, maksudnya jangan malu-malu juga. Yang penting kalian berani aja gitu kan. Kita sama-sama belajar ya. Pun aku di sini sama belajar juga. Oke, teman-teman, kita bahas soal nomor 2 ya. Nomor 1 ya. Pokok ini apa maksudnya? Oke, teman-teman. Nah, di sini soal nomor 2 yang ditanyakan adalah simpulan ya, simpulan yang tepat berdasarkan isi bacaan di atas adalah oke. Nah, kemarin kan kita udah bahas ya teman-teman tentang simpulan. Kalau mau cari simpulan itu artinya kita harus cari apa dulu teman-teman? Ide pokok. Yap, betul. Jadi simpulan itu kan erat kaitannya sama ide pokok ya. Nah, berarti kita itu perlu mencari kata-kata yang menjadi kunci dari teks ini. Kalau boleh tahu nih teman-teman, kalian tadi jawabannya apa untuk soal yang ini, teman-teman? Aku Dian, jawabannya apa? Oh, Dian, oke, sip. Yang lain gimana teman-teman? Boleh open mic aja, nggak apa-apa ya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Dian, kenapa Kayak tadi lupa kamu gitu tadi jawab apa ya? ada ya yang lupa? Oke, teman-teman. Jadi apa yang kalian kerjakan tadi di Google Form itu akan aku nilai. Nah, jadi kalau untuk sekarang kan bahas bareng-bareng gitu ya. Jadi biar kita sama-sama aja gitu. Kok yang untuk penilaian tetap yang tadi kalian isikan di Google Form gitu ya. Oke, teman-teman, coba sekarang kita analisis bareng-bareng ya. Kira-kira kata kunci apa aja yang ada di teks ini? Teks ini tuh ngomongin apa sih? Overall ini tuh ngomongin apa, teman-teman? Teksnya membicarakan apa ya? Kita analisis dari kata kuncinya aja deh, yuk. Dari paragraf per paragraf. Coba di paragraf 1 dulu. Menurut kalian ada kata kunci apa aja yang bisa kita gunakan untuk jadi pertimbangan dalam memilih jawaban? Coba di paragraf 1. Ada kata apa nih? Halo, teman-teman masih di situ kan? Udah selesai kan ya ngerjainnya? Mei, Rifki, Dian, Nabila, Agnia, dan Syariah. Halo teman-teman, apakah suara aku nggak masuk? Cek, cek. Suara aku masuk nggak? masuk, Pak. Oh, masuk. Oke. Oke. Syukur kalau masuk teman-teman. Oke, yuk sekarang kita coba analisis bareng-bareng. Kata kunci yang ada di paragraf 1 ada apa aja? Coba deh aku tandai, aku duluan ya, nanti habis itu lanjutin sama kalian. Pertama nih ada mediocre, teman-teman. Mediocre apa mediocre ya? Mediocre. Ada mediocre, teman-teman. Oke, selanjutnya coba ada apa lagi, teman-teman? Ada curhat, Kak. Curhat. Oke, ini curhat. Oke, boleh. Terus apa lagi?
Oh, ini nih teman-teman, menganggap dirinya yang biasa saja sebagai kegagalan. Padahal biasa aja itu bukan berarti gagal ya, teman-teman. Hanya saja memang tidak bisa mencapai poin-poin tertentu gitu. Oke, terus apa lagi nih? Oke, udah ya, paragraf 1 itu. Terus di paragraf 2 kata kuncinya apa aja nih, teman-teman? Halo, teman-teman? Teman-teman kok pada diem? Suara aku masuk kan ya? Jadi, terus Rifki dan Mei. Oh, berlima aja kita ya? Halo? Itu yang Kak Ayu, paragraf kedua, itu Kak, kegagalan hidup. kegagalan hidup. Nah, ini Agnia bersuara. Kegagalan hidup. No, ini ya. Oke, apa lagi? Terus ada mediocre lagi, Kak. Mediocre lagi. Oke, bagus Agnia. Makasih Agnia udah buka suara. Aku jadi tidak merasa sendiri ya. Oke, terus apa lagi? Udah ya, paragraf 2 udah. Paragraf ketiga. Ada banyak hal untuk mengambil sikap itu. Oke, mengambil sikap. Terus, segera putuskan untuk menjadi seorang mediocre. Ketika berkali-kali gagal meningkatkan level, baik karir maupun pendidikan, segera putuskan sebuah pilihan. Putuskan sebuah pilihan untuk menyikapi kegagalan itu. Oke, berarti berkaitan sama penyikapan. Tetapkan sampai harus berapa untuk akhirnya menerima diri. Nah, berarti ini ada menerima. Oke. Terus di paragraf terakhir, kata yang disamakan dengan mediocre itu adalah puncak kurva. Oke, teman-teman berarti di teks yang pertama ini yang dibahas itu adalah tentang mediocre ya. Bagaimana kita itu menyikapi kegagalan dengan cara mediocre. Mediocre itu berarti ya menerima gitu, menerima bahwa kita itu biasa-biasa aja, menerima bahwa kita itu nggak bisa apa ya melejit lebih tinggi seperti apa yang udah kita perjuangkan. Menerima bahwa takdir kita tuh di situ gitu. Nah, itu mediocre ya, teman-teman. Bahasa kerennya menerima bahwa takdir kita tuh di situ. Gitu ya, teman-teman ya, sepakat ya. Oke, nah dari hal itu, teman-teman, nah berarti kita analisis jawaban dari A sampai E ya. Kalau opsi A, keberhasilan dalam prestasi dan kinerja profesional menjadi kenyamanan dengan teman sebaya. Oke, nah di sini yang menjadi sorotan adalah dengan apa? Menjadi kenyamanan dengan teman sebaya. Teman-teman, ini emang disebutin di dalam teksnya, khususnya di paragraf pertama ya di sini nih. Nih, tidak nyaman ketika berkumpul dengan teman-temannya. Oke, itu memang disebutin ya mengenai teman-temannya. Tapi kan simpulan itu harus mewakili semua paragrafnya gitu. Semua informasi penting di paragraf itu harus terwakili. Sehingga kalau itu tidak bisa mewakili satu paragrafnya. Dia hanya mewakili kalimat ketiga aja di paragraf pertama gitu ya. Jadi yang A tidak tepat. Terus yang B, prestasi akademis tidak menjadi jaminan keberhasilan pencapaian prestasi dan kinerja profesional masyarakat. Oh, teman-teman, di sini kata kuncinya ada prestasi akademis. Nah, prestasi akademis itu dibahas di sini ya, teman-teman.
Sukses sebagai yang mana? Nih, dulu teman SMP yang nilainya jauh di bawahku kini sukses sebagai akademisi dan juga seorang profesional. Oke, teman-teman. Nah, itu juga emang dibahas dalam teksnya, tapi tidak menjadi bahasan yang inti gitu. Itu hanya berupa penjelas aja. Ya, teman-teman. Jadi opsi B juga nggak tepat. Terus opsi yang C, gejala kecemasan dan post-power syndrome menjadi gejala umum yang dalam. Gejala umum, oh gini ya kalimatnya. Gejala umum seseorang pada saat menghadapi usia pensiun. Oke, ini mungkin bisa ini bukan tentang cemas ataupun post power syndrome ya, teman-teman. Oke, jadi jawaban C tidak tepat gitu ya. Terus yang D, mengenali diri sendiri apapun kondisinya menjadi tindakan yang tepat dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan kehidupan. Nah, di sini mengenali diri sendiri. Kalau di teksnya itu kalau aku lihat nih, kalau kita lihat ya teman-teman, di teksnya itu kan tadi kata mediocre itu artinya menengah, rata-rata atau biasa saja ya di paragraf 1. Terus di paragraf ketiga nih di sini. Ketika usia 30-an, sudah susah mencapai impian, segera putuskan untuk menjadi seorang mediocre. Gitu teman-teman. Jadi ini bukan soal mengenali diri sendiri, tapi soal ini teman-teman di kalimat terakhirnya disebutkan tetapkan sampai harus umur berapa untuk akhirnya menerima diri sebagai mediocre. Jadi bukan soal mengenali diri, tapi menerima diri ya. Jadi opsi D tidak tepat gitu. Terus opsi E, kegagalan dan keberhasilan sangat ditentukan oleh penyikapan kita terhadap modal awal capaian prestasi pada masa lalu. Oke, jadi yang di-highlight di sini adalah ini ya, tentang penyikapan kita terhadap capaian prestasi pada masa lalu, teman-teman. Jadi ini penting banget menerima bahwa takdir kita itu di sini. Ini penting banget, teman-teman. Sehingga kalau kita menyikapinya dengan bijaksana seperti itu, maka ya kita akan tetap hidup, gitu ya. Hidup dalam arti seluas-luasnya, dalam arti ya tidak terpuruk begitu ya teman-teman, tapi kita tetap bisa menjalani hidup sebagaimana mestinya. Jadi nomor 1 ini jawabannya adalah gitu. Mei jawabannya apa gitu, Mei? Ratsel sekalian Mei dapat jawabnya B. pencerahan. Oh, oke. Agnia jawabannya apa, Agnia? Aku Eka. Betul ya. Mei tadi jawabannya B ya. Prestasi akademis. Iya. Oke. Oke, ya jadi teman-teman di sini itu, oke aku ulang ya, kenapa bukan prestasi akademis? Karena secara umum nih teman-teman, overall ya, secara keseluruhan, yang dibahas itu bukan soal prestasi akademis sebagai jaminan keberhasilan gitu, bukan teman-teman. Tapi ngomongin gimana kita bisa menerima bahwa batas kita tuh sampai sini aja. Itu yang disebut dengan mediocre, dan mediocre ini disebutin di setiap paragraf. Coba tuh di paragraf 1 disebutin mediocre. Itu bukan soal prestasi akademis, teman-teman ya, yang menjadi jaminan keberhasilan yang tidak menjadi jaminan keberhasilan pencapaian prestasi dan kinerja. Oke, tapi soal penerimaan, teman-teman. Penerimaan itu berkaitan dengan penyikapan gitu ya. Jadi jawabannya adalah E. Nah, terus di sini kan yang dicurhatin sama temennya si aku ini adalah temennya tuh curhat, temennya tuh ya merasa nggak nyaman karena dia tuh di situ-situ aja gitu ya. Ya itu kan berarti diartikan sebagai kegagalan gitu. Nah, berarti itu sangat ditentukan oleh penyikapan. Jadi jawabannya ya. Oke, kalau kalian salah di nomor ini nggak apa-apa teman-teman, karena ini memang agak tricky ya teman-teman soalnya. Oke, ini salah satu soal hot teman-teman. Jadi nggak apa-apa kalau salah. Mantap sih kalian udah berusaha semaksimal mungkin. Oke, kita lanjutin ya ke soal nomor 2. Iya benar nomor 2. Ini agak bingung nomornya, mohon maaf ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Ini yang ditanyakan adalah tentang pengertian yang tepat dari kata retinitis pigmentosa. Oke.
Oke, apa itu? Retinitis pigmentosa? Teman-teman kalian jawabannya apa untuk nomor 3? Meice, coba yang lain apa? Oke, ada yang C. Wah, A, B, C. Ada. Yang ini bervariasi ya jawaban kalian. Oke, teman-teman, yuk sekarang kita bahas bareng-bareng ya, teman-teman. Oke, kita bahas dulu dari opsi A. Dari pertanyaannya ya, di sini yang ditanyakan adalah retinitis pigmentosa. Apa sih definisinya gitu ya? Nah, kalau kita lihat di sini, kalimat pertama menyebutkan retinitis pigmentosa adalah kondisi yang langka dan diperkirakan hanya terjadi pada 1 dari 3.000 sampai 8.000 orang di seluruh dunia. Nah, teman-teman, untuk untuk kalimat ini sebetulnya hanya menunjukkan penyintasnya siapa ya, yaitu 1 banding 3 berarti, 4 ya. Ya gitu teman-teman. Jadi ini hanya menyebutkan itu kondisi yang langka, tapi nggak menyebutkan kondisinya tuh apa gitu. Retinitis tuh apa kondisinya, kayak gimana gitu ya. Nah jadi untuk opsi A ini tidak tepat ya teman-teman, karena tidak menjelaskan retinitis pigmentosa tuh yang kayak gimana. Emang kondisi langka, tapi kondisi yang kayak gimana gitu loh. Ya, jadi opsi A tidak tepat. Terus yang tepat ada di kalimat yang mana? Coba teman-teman bantu aku ya untuk menganalisis kata-kata yang menjadi kunci dari retinitis pigmentosa ini ada di kalimat yang mana, teman-teman? Retina. Yang retina adalah lapisan tipis itu. Oke, oke. Ini definisi dari retinanya ya. Retina adalah lapisan tipis di belakang mata. Oke, sip. Nah, tapi di kalimat keduanya ini disebutin juga nih, retinitis pigmentosa merupakan penyebab utama, berarti retinitis itu adalah penyebab ya teman-teman. Aku mau pakaiin highlight gimana ya nih, bentar. Nah, ini nih, retinitis itu penyebab utama gangguan pada retina yang dapat diturunkan secara genetik. Oke, penyebab utama gangguan pada retina. Terus gimana teman-teman? Retina itu kan berfungsi untuk menangkap cahaya ya. Oke, terus apa lagi kata kuncinya? Nih, pada bagian mata terdapat 2 jenis sel fotoreseptor yang berfungsi untuk menangkap cahaya. Oke, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel batang terbentuk di tepi mata untuk dan berfungsi membantu melihat dalam keadaan gelap. Sementara itu sel kerucut berfungsi untuk membantu melihat dalam kondisi terang. Sel kerucut sebagian besar terletak di tengah retina. Pada retinitis pigmentosa, ini disebutin lagi ya. Retinitis pigmentosa terjadi kematian sel fotoreseptor secara bertahap, terutama pada sel batang, teman-teman. Nah, ternyata penjelasan dari
retinitis pigmentosa itu ada di kalimat terakhir ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang mana ya? C. Iya, yang C, teman-teman. Betul, yaitu proses terjadinya kematian sel fotoreseptor secara bertahap, terutama sel batang yang disebabkan genetik. Genetiknya tadi di kalimat kedua di sini ya. Oke, terus kalau yang B kenapa salah nih? Coba teman-teman yang B kenapa salah? Karena ini gak sih Kak, Apa? kumpulan gejala gitu. Maksudnya kumpulan Nah, gejala dari penyebab utama tuh ya itu. Jadi yang bikin agak ragunya tuh kumpulan gejala gitu. Jadi kayak semata-mata gejalanya tuh emang banyak banget gitu. Padahal yang dijelasin di sini cuman kayak apa ya? Ya gitu. iya. Benar. Jadi kalau B itu kan kumpulan gejala sebagai penyebab utama gangguan pada retina. Oke, kalau ini kalau kumpulan itu kan berarti banyak. Nah, yang namanya apa? Kalau retinitis pigmentosa itu bukan gejalanya, teman-teman, tapi nama apa ya? Nama kondisinya gitu atau nama penyakitnya atau nama kelainannya gitu. Itu retinitis pigmentosa ya. Jadi nama kondisi. Kalau misalkan gejala dari kalau gejala ini kalau gejala pada gangguannya ini gejala retinitis berarti ya gejalanya macam-macam gitu. Gitu. Jadi retinitis itu nama kondisinya bukan kumpulan gejalanya gitu ya. Sebab itu jawaban B nggak tepat. Terus yang D, kumpulan penyakit pada retina yang dapat menyebabkan penderita mengalami gangguan penglihatan. Nah, ini juga tidak sesuai sama konteksnya ya, teman-teman. Kalau yang di teksnya kan disebutkan bahwa itu tuh bukan ini ya, bukan kumpulan penyakit ya. Tapi ya matinya ini aja, matinya sel fotoreseptor ya, sama kayak B ya, mirip-mirip sama yang B. Kalau yang B itu kumpulan gejala, kalau ini kumpulan penyakit pada retina. Bukan ya, teman-teman. Terus yang E, gangguan pada dua jenis sel fotoreseptor yang berfungsi untuk menangkap cahaya. Oke, untuk opsi E ini sebetulnya menyebutkan juga tentang gangguan ini ya, fotoreseptor. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini udah jelas-jelas disebutkannya adalah kematian sel fotoreseptor ya. Nah, ini berarti yang harus digarisbawahi ini. Kematian. Nah, itu yang udah pasti, bukan sekedar gangguan. Kalau gangguan berarti belum tentu mati gitu ya, teman-teman. Selain itu, di sini juga nggak disebutin secara genetiknya, sedangkan di teksnya ini disebutin bahwa retinitis pigmentosa itu dapat diturunkan secara genetik ya. Kalau di opsi C ini disebutkan secara genetiknya. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke. Mantap guys. Gitu. Itu nomor 2 teman-teman. Aman nomor 2 enggak? Ada yang mau diskusiin dulu? Teman Kak. Aman, Kak. Ya. Oke, sip. Kalau aman, kita lanjutin ke nomor berikutnya. Nah, ini tentang teks yang sama, teman-teman. Oke, nomor 4, kalian jawabannya apa tadi? Masih ingat nggak? Atau kalau nggak ingat juga sekarang aja deh. Jawabannya apa? Yang ditanyain kan di sini adalah ini ya, gejala retinitis pigmentosa yang bervariasi. Berarti kita cari nih teman-teman gejalanya tuh apa aja. Kalau kita lihat ya nih di teksnya. Nah, ini nih di paragraf kedua. Nah, gejala retinitis pigmentosa bervariasi, sama kan ya? Keluhan akibat retinitis pigmentosa umumnya muncul pada usia 10 sampai 40 tahun. Nah, ini mah bukan gejala ya, teman-teman, tapi waktu munculnya gejala gitu. Bukan gejalanya, tapi waktu munculnya gejala. Oke, nah terus gejalanya apa? Nah, ini ada di kalimat ketiganya nih. Gejala yang umumnya muncul adalah ini rabun senja, penyempitan lapang pandang, fotopsin, dan fotofobia. Oke, jadi jawabannya adalah B.
Yeay, betul. Jawabannya adalah D. Oke, D ya. Sip. Gimana nomor 2 aman? Aman, Kak. Soalnya benar. Nomor 4. Iya, ya nomor 4 ya. Oke, kita ikutin ini aja lah. Nomor 4 gampang ya teman-teman ya. Cuma secara eksplisit gitu aja. Ya, udah lah. Oke, nah sekarang lanjutin ke nomor 6. Untuk nomor 6, pertanyaannya adalah manakah pernyataan berikut yang menunjukkan Pugi nih sebagai tokoh yang memiliki daya juang tinggi? Oke, kalau ini kalian jawabannya apa? Daya juang tinggi. Oke, Mei jawabannya E. Tahu dari mana Mei jawabannya E? Yuk kita tandain bareng-bareng. Tandain di ininya, Kak, di teksnya. Ya, sama aku aja Mei, sebutin aja paragraf berapa, kalimatnya Oh, berapa. Wah, mantep ya Dian dan saya juga jawabannya E. Oke, daya juang itu ya ini ya teman-teman usaha gitu. Effortnya gitu. Effortnya teh apa? Pugi teh. Kalau opsi A kenapa salah teman-teman? Sepanjang hidupnya, Pugi berupaya membuktikan bahwa ia bisa mandiri kayak dari belum ada ini gak sih, Kak? Belum ada kesan, maksudnya usahanya itu baru cuman sekedar, ya oke, saya mau membuktikan gitu. Jadi kayak belum dijelasin membuktikannya dengan cara apa gitu. Jadi baru secara ibaratnya mah secara lisannya aja atau secara tulisannya aja gitu. Iya gak sih? iya benar ya. Jadi yang dimaksud dari opsi A itu ini tuh masih secara umum gitu berupaya membuktikan ya dengan cara apanya tuh memang belum detail gitu ya. Jadi ini nggak menggambarkan atau nggak menunjukkan daya juangnya Pugi, betul ya? Oke, jadi jawaban A kurang tepat karena dia kurang merepresentasikan daya juang itu ya. Oke, terus kalau yang B, di luar dari perilakunya yang serba spontan, Pugi merencanakan dengan matang perjalanan hidupnya. Nah, ternyata yang B juga sama kayak yang opsi A, gitu ya. Ini tidak menunjukkan apa ya, effort yang tinggi gitu. Merencanakan salah satunya sih gitu ya. Cuman kayaknya ada opsi lain gitu ya yang lebih tepat gitu. Nanti kita coba lihat. Terus kalau opsi C, investasi itu ia putarkan lagi melalui usaha penyewaan sampai bukunya terus bertambah banyak. Oke, ini juga daya juang juga teman-teman, tapi yang C juga apa ya, tidak menunjukkan daya juang tingginya gitu, baru daya juang aja. Terus kalau yang D ini lebih mengarah pada kesadaran aja atau awareness gitu ya, bahwa cita-cita yang dianggap layak sama dengan profesi itu yang pasti menghasilkan uang. Itu belum menunjukkan daya juang baru ke kesadaran aja. Nah, kalau yang E, dengan rajin ia mengikuti segala pertambahan menulis di majalah-majalah. Ya, jadi ikutin kegiatan menulis, terus bekerja sebaik dan sekelas mungkin untuk akhirnya. Nah, ini menunjukkan daya juangnya dia gitu ya. Mau melakukan hal-hal lain yang lebih lebih apa ya, lebih produktif untuk menunjukkan dia tuh punya daya juang tinggi. Jadi jawabannya E ya. Mantap kalian betul-betul jawabannya ya. Oke, sekarang lanjutin ya ke nomor berikutnya yaitu nomor 9. Ya, ini nomor terakhir teman-teman. Nah, ini tentang black tea. Ada yang suka black tea? Aku Tidak. mah nggak tahu black tea itu yang kayak gimana. Black tea itu yang kayak gimana sih teman-teman? Sama nggak tahu juga. Suka black tea kalian?
Aku Tahu mah suka. aja enggak Kak, jadi nggak tahu. Oh, iya ya. Tapi kalau berikti aku suka. Itu produk minuman ya teman-teman. Jadi pengen deh. Oke, teman-teman. Ini Mas, ya tadi aku lupa namanya. Nomor terakhir ini ya cukup mengecoh katanya. Oke, sekarang kita coba bahas bareng-bareng ya. Nah, yang ditanyakannya adalah ide pokok ya, teman-teman. Ide pokok, tapi di paragraf ketiga dibaca dari bacaan di atas. Oke, ide pokoknya apa nih? 1, 2, 3. Berarti yang ini teh hitam yang dihasilkan biasanya berdaun hitam dengan aroma khas teh yang kuat. Dan setelah diseduh akan berwarna merah hingga merah kehitaman dengan rasa teh yang cenderung asam atau pahit beraroma khas teh. Oke, teman-teman, sekarang kita lihat dulu. Untuk opsi A, apakah di paragraf 3 itu membahas waktu yang dibutuhkan untuk memfermentasi teh hitam? Ada nggak ngomongin waktu? Tidak. Tidak. Jadi kita eliminasi opsi A. Terus yang B, adakah membicarakan kategori fermentasi pada teh hitam? Tidak. Kategori fermentasi ada di mana teman-teman informasinya? Paragraf 2. Ini ya. Iya. Teman-teman, mohon maaf nih. Kalian kalian tadi menganggapnya gini nggak sih? Ini paragraf 1, ini paragraf 2, dan ini paragraf 3. Gini nggak teman-teman? Ya Kak. Atau paragraf 2-nya dimulai dari ini yang teh hitam diolah. Soalnya ini dia ke enter 1 teman-teman. Ke enter 1 baris. Kalian anggapnya gimana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama Kak. Yang pertama ya. Oke, berarti sama ya sama aku. Ini ya udah syukurlah kalau gitu mah ya. Aku jadi lega nih. Oke, teman-teman, berarti kita hapus ya. Ini ya paragraf 1, 2 sama 3. Nah, di paragraf keduanya ini membicarakan maaf, opsi B kategori fermentasi pada teh hitam. Kategorinya itu ada di mana, teman-teman? Kategori itu jenis Di ya, jenis fermentasi. Ada di paragraf 2 Kak. Iya benar ada di sini ya, berarti bukan paragraf ketiga. Terus yang C, proses memfermentasi pada teh hitam. Prosesnya yang mana juga? Di paragraf berapa proses yang menjelaskan proses? Paragraf kedua. 1. Paragraf kedua juga ya teman-teman, ini proses nih. Proses yang dilakukan pertama kali adalah, terus setelah proses, oke, terus proses lagi. Nah, berarti bukan proses. Terus yang D, pengaruh fermentasi terhadap kualitas warna teh. Oke, kalau yang D ada di paragraf yang mana? Ketiga sih. Iya, ada di paragraf ketiga, teman-teman. Pengaruh fermentasi terhadap kualitas warna teh. Nah, di sini ada pengaruh. Pengaruh itu kan dampak ya, teman-teman. Kalau dampak itu kan biasanya berkaitan sama hasil yang udah kelihatan ya nggak sih, teman-teman? Nah, di sini di paragraf 3 itu dijelasin teh hitam yang dihasilkan. Nah, berarti ini dampaknya apa? Biasanya berdaun hitam dengan aroma khas teh yang kuat. Dan setelah diseduh akan berwarna merah hingga merah kehitaman dengan rasa teh yang cenderung asam atau pahit beraroma khas teh. Jadi jawabannya adalah D, teman-teman. Tapi Kak, misalkan itu kan ada aroma teh yang kuat dan lain sebagainya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Ini poin penting nih, teman-teman. Pada pada paragraf 3 ini ada teman-teman ada kata dengan. Nah, ada kata dengan ya nih. Dihasilkan biasanya berdaun hitam dengan aroma khas teh yang kuat dan setelah diseduh akan bermerah hingga merah kehitaman dengan rasa teh yang cenderung asam atau pahit. Nah, teman-teman, kata dengan pada konteks kalimat ini adalah
bentuk perluasan dari bentuk sebelumnya. Jadi yang menjadi inti itu teh hitam yang dihasilkan biasanya berdaun hitam. Udah. Dengan aroma khas teh yang kuat itu adalah bentuk perluasan dari ini bentuk yang sebelumnya. Gitu. Jadi kalian bisa mengesampingkan ini. Pun yang berikutnya nih, setelah diseduh akan berwarna merah hingga merah kehitaman. Nah, itu adalah intinya, teman-teman. Itu adalah kalimat inti. Sedangkan dengan rasa teh yang cenderung asam atau pahit beraroma khas teh, itu adalah kalimat luasnya. Nah, jadi yang kita perlukan dalam menentukan ide pokok itu adalah kalimat intinya atau inti kalimatnya gitu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ini ada poin penting banget buat kalian yaitu materi tentang kalimat teman-teman. Aku pengen banget sharing sama kalian tentang kalimat karena itu bakalan banyak banget muncul di pelajaran di subtes UTBK nanti. Teman-teman kalian belajar ini enggak? Belajar pengetahuan dan pemahaman umum enggak? Di learning camp ini belajar nggak teman-teman? Belajar, Kak. Belajar, udah? Iya, tadi pagi kita belajar gitu. PPU ya, pengetahuan dan pemahaman umum, benar teman-teman? Bukan penalaran umum ya, pengetahuan pemahaman umum, udah belajar? Kayaknya enggak deh. PU tadi pagi mah? PU kan? Ini mah PPU teman-teman, pengetahuan dan pemahaman umum. Udah deh kayak. Kalau PU mah penalaran umum, kalian belajar nggak pengetahuan dan pemahaman umum? Aku lihat di jadwal mah nggak ada. Belajar tapi kayak emang jarang nggak sih? Ya, padahal itu yang banyak banget teman-teman materinya. Nanti aku coba sisipin aja ya teman-teman biar kalian pun dapat gitu materinya ya. Khawatirnya nggak ada pelajarannya gitu teman-teman ya. Kalian nggak usah khawatir ya, nanti aku usahain. Oke teman-teman, siap sama-sama. Nah berarti untuk pembahasannya cukup sampai di sini dulu teman-teman. Untuk selanjutnya kita bisa ngerjain kuis yang kedua ya teman-teman. Nah, kuis yang kedua ini ada 10 soal teman-teman. Dan 10 soal ini mari kita kerjakan sambil kita simulasikan. Sambil kita simulasikan UTBK-nya teman-teman. UTBK itu kan untuk literasi bahasa Indonesia ada berapa soal? 30. 30. Betul, ada 30. Dengan durasi berapa menit waktunya? 45 enggak? 30 nggak sih? Ya, durasinya 45 menit, teman-teman. Artinya, dari satu soal itu, kita punya waktu 1,5 menit. Kalau dirata-ratakan seperti itu, ya. Nah, untuk kuis 2 LBI ini ada 10 soal. Silahkan kalian kerjakan, karena sekarang udah 14.17. Kalian kerjain dulu, maksimalin 10 menit, teman-teman, ya. Jadi, satu soalnya 1 menit. Segercep mungkin, ya. Oke, tapi hati-hati juga, teliti ya teman-teman. Tapi kalau sekiranya malah keteteran, ya udahlah. Dimaksimalin dulu aja, dicoba dulu ya. Kayak aku udah kirim, silakan langsung dikerjain teman-teman. Nanti aku monitor lagi 10 menit ke depan ya, berarti jam 14.27 aku monitor kalian lagi ya. Oke, good luck teman-teman. Lancar.